Kenapa ada manusia yang tergolong spesial, dapat melihat makhluk-makhluk halus atau makhluk gaib yang tidak dapat dilihat oleh orang-orang lain pada umumnya? Manusia yang tergolong spesial ini ada dua kategori. Yang pertama, memang sudah bawaan sejak lahir. Dia memiliki kelebihan untuk melihat makhluk-makhluk halus atau makhluk gaib. Nah, yang kedua, memang manusianya ini ingin sekali berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib atau memiliki tujuan tertentu. Kategori yang pertama, jika dihubungkan dengan keyakinan reinkarnasi dan karma yang diyakini oleh umat Hindu dan Buddha, maka ada hubungannya dengan reinkarnasi di masa lalu, ada kaitannya dengan karma di masa lalu dan masa depan. Jadi seperti ini contohnya. Kemungkinan roh yang sebelumnya adalah makhluk halus sehingga dia bereinkarnasi berhasil menjadi manusia, meningkat menjadi manusia. Nah, di saat reinkarnasi dari roh halus menjadi manusia, di sini masih terjadi kemelekatan. Di setiap ada gesekan, reinkarnasi yang sudah menjadi manusia ini akan dapat melihat dirinya di masa lalu. Kemungkinan seperti itu. Nah, bisa jadi juga roh yang sebelumnya sudah manusia, namun dia ini memiliki kelebihan dan memiliki kekuatan supranatural untuk melihat makhluk-makhluk gaib seperti itu. Nah, ketika dia berinkarnasi kembali menjadi manusia lagi, dia masih ada kemelekatan dengan masa lalunya. Di karma masa lalunya ini, dia adalah orang yang memiliki kelebihan di hal tersebut, akan itu masih terbawa di reinkarnasi yang sekarang ini setelah reinkarnasi berikutnya. Jadi bisa jadi kemungkinan besar untuk melihat makhluk-makhluk gaib. Untuk kategori yang kedua, orang-orang yang mampu melihat makhluk-makhluk gaib yang pada dasarnya mereka sendiri ingin sekali berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib dan memiliki tujuan-tujuan mereka tertentu, tentunya dengan cara belajar melalui amalan-amalan khusus, warisan Nusantara, dan melakukan ritual-ritual sesajen yang dapat mengundang makhluk-makhluk gaib. Nah, dengan ritual dan sesajen yang disuguhkan, undangan para makhluk gaib bisa menikmati ritual-ritual sesajen tersebut. Nah, karena seringnya berinteraksi seperti itu, lama-lama juga bisa akrab dengan si manusia. Nah, manusia ini memiliki tujuan-tujuan tertentu, misalkan contohnya seperti meminta kekayaan atau nyakitin orang dan lain sebagainya. Si makhluk gaib ini akan mengabulkan permintaan-permintaan si manusia. Nah, tentu saja si makhluk gaib ini tidak akan memberikan jasanya dengan cuma-cuma. Tentu ada imbalan-imbalan yang mereka minta. Biasanya disebut dengan tumbal. Namun, jika dipandang dari sudut mata manusia, itu adalah nyata, itu real. Mereka menerima sebongkah berlian, nah misalkan sekeping emas atau sekarung uang, itu mereka melihatnya secara real untuk membeli materi-materi yang mereka butuhkan untuk memperkaya dirinya. Namun, jika di mata kesadaran, itu hanya ilusi yang terjadi. Maka kekayaan yang diperoleh dari hasil memuja setan atau memuja makhluk-makhluk gaib itu tidak akan berlangsung lama, karena jika dipandang dari sudut mata kesadaran spiritual, itu hanya ilusi. Tidak ada yang real. Inilah perbedaan antara spiritual dan supranatural. Kalau dari supranatural dapat melihat makhluk-makhluk gaib, bahkan dapat menciptakan teman virtual untuk diajak bekerja sama. Nah, dari mata spiritual tidak melihat apapun, hanya kekosongan. Kekosongan itu adalah ketuhanan itu sendiri. Nah, di sini letaknya jebakan-jebakan bagi saudara-saudari yang baru
mengalami kebangkitan spiritual. Sangat pengen sekali untuk melihat seperti apa sih makhluk halus itu gitu. Kok penasaran ya, pengen lihat setan seperti apa sih. Nah, akan terjebak untuk mempelajari hal-hal itu. Nah, saran dari saya, saudara-saudari, cukup disadari aja keinginannya untuk penasaran, karena itu semua hanya ilusi.